banyak yang mengatakan kalau COVID-19 ini adalah perang between Donald Trump dan juga Xi Jinping. Banyak juga yang menyebutkan dengan ini adalah biological war atau a new cold war, perang dingin yang baru. Nah, apa itu perang dingin? Jadi saya tahu banyak dari kalian yang pasti tidak benar mengetahui apa itu perang dingin. Untuk mengetahui perang dingin, kita akan flashback ke tahun 1945. Saat konferensi Potsdam di tahun 1945, nah ini yang saat itu Presiden Amerika, Presiden Truman ingin mengakhiri perang. Jadi mereka bertemu dengan Winston Churchill dan juga Joseph Stalin, yang mereka adalah sekutu di Perang Dunia Kedua untuk menghadapi Jerman Nazi. Nah, saat itu Presiden Truman mendemonstrasikan senjata barunya, yang ini ada Little Boy. Nah, apa itu Little Boy? Little Boy adalah bom atom yang dalam sejarah kebijakan pertama kali dan terakhir kalinya dalam perang menggunakan untuk menghancurkan kota Hiroshima dan juga Nagasaki. Maksud dari Presiden Instrumen ini adalah untuk menghentikan langkah Joseph Stalin yang sudah menguasai semua negara-negara di Eropa bagian timur. Nah, saat itu ketegangan mulai terasa. Di sanalah mulai keretakan hubungan antara USA dan juga Uni Soviet saat itu. Nah, ini yang disebut dengan Perang Dingin. Istilah Perang Dingin ini pertama kali disebutkan oleh George Orwell. Saat itu penulis, mereka sedang bersih tegang, akan tetapi mereka tidak perang face to face. Mereka tidak menggunakan nuklir, mereka tidak menggunakan senjata yang lain, tapi mereka lebih ke perang ideologi. Jadi begini, kalian pernah mendengar kata komunis? Tentu banyak dari kalian yang belum mengetahui apa itu komunisme. Mungkin dari kalian yang hanya mengetahui komunis itu adalah nama partai. Nah, perang dingin atau Cold War ini lebih menitik beratkan antara perang penyebaran ideologi antara blok timur dan juga blok barat. Blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dan blok barat yang dipimpin oleh Amerika dan para sekutunya. Blok timur, Uni Soviet saat itu lebih mengedepankan ideologi komunisme, yang dimana ideologi ini adalah semua bahan pangan ataupun semua diatur oleh negara. Artinya inilah rezim diktator melawan blok barat yang lebih meluaskan ideologi liberal kapitalis, lebih ke demokrasi. Apa saja sih impact dari perang dingin atau Cold War ini yang hingga saat ini masih terjadi? Nah, yang pertama, di bidang ekonomi saat itu blok barat lebih meluncurkan namanya Marshall Plan, yaitu bantuan ekonomi dari USA dan para sekutunya untuk negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet itu jelas tidak mau kalah. Mereka juga meluncurkan program yang disebut dengan Molotov Plan, bantuan ekonomi dari Uni Soviet untuk negara Eropa Timur yang kalah pasca Perang Dunia Kedua. Kenapa mereka meluncurkan bantuan seperti itu? Karena mereka adalah negara subprim, pemenang Perang Satu dan Perang Dunia Kedua. Nah, di saat negara lain yang membutuhkan ekonomi dan juga senjata saat itu, maka mereka diwajibkan mengikuti ideologi komunis ataupun liberal kapitalis. Jadi sudah paham kan kalian apa itu komunis, apa itu liberal kapitalis? Nah, saat itu adalah mereka ideologi war. Di bidang militer, apa saja sih yang telah dibuat oleh USA dan juga Uni Soviet guna untuk memperluas kekuasaan mereka melalui penyebaran ideologi komunisme dan juga kapitalis. Dari blok barat, yaitu Amerika dan sekutunya, mereka membuat NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Jadi ini bertujuan untuk mencegah di Atlantik Utara penyebaran ideologi komunis dari Amerika. Selain itu ada juga SEATO, Southeast Asian Treaty Organization, yang mencegah ideologi komunis di negara-negara ASEAN. Dan juga ada ANZUS, Australia New Zealand United States, untuk mencegah komunisme. Dan juga ada MITO, Middle East Treaty Organization, jadi untuk menghadang penyebaran ideologi komunis di Timur Tengah. Dari blok timur, dari Uni Soviet juga nggak mau kalah nih. Mereka membentuk Pakta Warsawa, yaitu adalah aliansi militer negara-negara bagian Eropa Timur yang bertujuan untuk melawan NATO, SEATO dan juga
NATO. Nah, apalagi yang dibuat oleh blok timur? Nggak ada. Jadi jelas kan, dari segi militer mereka juga sudah kalah jauh melawan USA. Kalian pernah mendengar Yuri Gagarin dan juga Neil Armstrong? Itu adalah Star Wars ataupun perlombaan mereka untuk mencapai ke bulan. Ini adalah bagian dari Cold War atau Perang Dingin. Lembaganya sendiri bernama Roscosmos dan juga NASA. Nah, NASA yang dimiliki oleh USA, Roscosmos yang dimiliki oleh Uni Soviet dan juga sekutunya. Perlu kalian ketahui bahwa Uni Soviet adalah negara pertama kali yang meluncurkan kapal tanpa awak ke luar angkasa yang saat itu disebut dengan Sputnik 1, diluncurkan pada tanggal 1957. Nah, kemudian di tanggal 3 November 1957, Uni Soviet lewat Sputnik kembali meluncurkan pesawat pertama kali ke luar angkasa, namun saat ini dengan awak seekor anjing yang diberi nama Laika. Meskipun Laika ini back to the earth itu mati. Barulah 8 tahun kemudian NASA saat itu di tahun 1958 melalui pesawat Explorer 1 bisa menembus ruang angkasa. Saat itu Uni Soviet juga nggak mau kalah. Di saat pada tanggal 1961 melalui pesawat Vostok 1, Yuri Gagarin adalah astronot pertama kali yang terbang keluar angkasa. Meskipun saat itu Uni Soviet adalah negara pertama kali yang menancapkan kakinya di luar angkasa, namun di tanggal 20 Juli 1969, Amerika dan sekutunya melalui pesawat Apollo 11 berhasil meluncurkan pesawat pertama kali ke bulan dengan saat itu astronot bernama Neil Armstrong. Perang dingin ini bukan perang face to face, bukan kita melihat ledakan nuklir, pesawat, artillery, tank, melainkan perang adu lomba. Perlombaan kedua negara sublim ini untuk menguasai dunia. Nah, meskipun proyek NASA ataupun Roscosmos ini banyak yang mengatakan bahwa ini adalah konspirasi di Hollywood dengan green screen, persaingan selanjutnya ini disebut dengan proxy wars, atau mereka lebih menyokong senjata ke negara-negara yang sedang berperang atau mereka ada di balik behind the scene. Kalian pernah mendengar perang Korea Utara dan Korea Selatan? Nah, itu adalah impact kalau keikut campuran mereka untuk menyebarkan ideologi kapitalis dan juga komunisme di negara-negara Asia. Nah, saat itu Korea Utara dan Korea Selatan yang kita kenal dengan Kim Jong Un dan juga Korea Selatan, Korea Utara ini disokong oleh Uni Soviet, jelas dengan komunisme. Mereka bertujuan untuk memperluas ideologi komunisme di negara Asia. Tentu Korea Selatan ini disokong juga oleh Amerika untuk menghadang komunisme masuk ke Asia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada perang dengan China dan juga Vietnam. Jelas Mao Zedong, China itu lebih berpihak kepada Uni Soviet dengan komunis, dan Taiwan lebih ke Amerika Serikat. Selain itu ada perang Vietnam, perang Vietnam Selatan dan juga perang Vietnam Utara, konflik di Kuba. Nah, ini yang membuat gerak Amerika saat itu. Kuba yang saat itu dipimpin oleh Fidel Castro lewat ideologinya komunisme berhasil membuat Presiden John F. Kennedy saat itu kebakaran jenggot. Uni Soviet saat itu lebih melancarkan aksi nuklirnya di Kuba dan dia lebih bisa leluasa menyerang Amerika saat itu. Dan proxy wars ini di Indonesia adalah banyak yang berspekulasi, konspirasi, teori bahwa G30 SPKI ini adalah proxy wars dari CIA. Jadi G30 SPKI ini adalah proteksi dari Amerika untuk membendung komunisme yang ada di Asia saat itu. Jadi kan saat itu ada PKI ini yang ingin menguasai ataupun menyebarkan ideologi komunis. Nah, itu dihadang oleh Amerika. Jadi bagaimana akhir perang dingin ini? Perang dingin tentu dari blok ekonomi, militer dan juga angkasa itu dimenangkan oleh blok barat, Amerika, Prancis, Inggris dan juga sekutu-sekutunya. Dan diperkuat lagi saat itu Mikhail Gorbachev, runtuhnya Uni Soviet dan menipisnya negara-negara yang menganut ideologi komunisme saat itu, dan banyak negara-negara dari bekas jajahan Uni Soviet saat itu memerdekakan diri dan banyak yang menganut paham kapitalis dan demokrasi. Nah, sedangkan negara komunisme yang ada di bawah Uni Soviet itu masih beberapa negara saja yang menganut paham komunisme seperti China, Korea Utara dan juga Kuba. Meskipun China saat ini kita sebut dengan negara kapitalis komunis. Oke, itulah perang dingin di mana Cold War. Saya Bro Tahta.
kita di acara Storyteller.